Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, sahabat-sahabat terkasih, dan juga saudara-saudariku. Mari kita kembali pada kesempatan ini bersama-sama mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Kita akan mendengar dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai 17. Yesus memanggil ke-12 rasul. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberi namanya Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, sahabat-sahabatku yang terkasih, penginjil Lukas pada hari ini menampilkan suatu peristiwa di mana Yesus memanggil ke-12 rasulnya. Peristiwa Yesus memanggil ke-12 rasul bukan merupakan suatu peristiwa atau suatu momen yang dilakukan dalam keramaian atau yang dilakukan secara tiba-tiba. Tetapi Yesus memanggil ke-12 muridnya dalam keterlibatan bersama Allah Bapanya. Dikatakan dalam Injil tadi bahwa sebelum dia memilih ke-12 rasulnya, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman dia berdoa kepada Allah. Bayangkan, semalam-malaman Yesus berdoa kepada Allah. Tentu intensinya adalah agar bisa mengambil sebuah keputusan yang pas atau keputusan yang benar dalam memilih dan menentukan orang-orang yang kemudian akan menjadi rasulnya. Tentu ada suatu misi yang hendak dicapai ketika rasul-rasul itu telah terpilih, bahwa mereka akan menjadi tiang utama atau menjadi landasan atau menjadi pegangan umat beriman kemudian yang percaya kepada Kristus. Atau boleh dikatakan bahwa ajaran-ajaran para rasul itu kemudian menjadi dasar bagi gereja sekarang untuk disampaikan kepada umatnya yang percaya kepada Kristus. Teman-teman, sahabat-sahabatku yang terkasih, Yesus memilih ke-12 rasulnya setelah dia selesai berdoa. Selesai berdoa, ketika siang hari ia melakukan tugasnya, yaitu memanggil murid-muridnya, lalu memilih dari antara mereka 12 rasul. Tadi disebutkan dalam Injil, rasul-rasul itu adalah Simon yang diberi namanya Petrus, Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus dan Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianatnya.
Itulah 12 rasul yang telah dipilih oleh Tuhan. Tuhan sudah mempersiapkan dirinya di dalam doa, lalu kemudian dia mengambil keputusan untuk memilih 12 rasulnya. Teman-teman, sahabat-sahabatku yang terkasih, tentu dalam kehidupan kita sehari-hari ataupun dalam pengalaman kehidupan kita cenderung dihadapkan pada suatu persoalan yang menuntut pilihan dari kita atau menuntut keputusan dari kita. Sebagai umat beriman yang percaya kepada Kristus, kita hendaknya belajar pada Tuhan bahwa kita menyerahkan setiap persoalan hidup atau keputusan yang hendak kita ambil bersama dengan Allah. Biarkanlah Allah terlibat di dalam keputusan atau di dalam menentukan keputusan yang terbaik untuk kita lakukan. Percaya bahwa sebagaimana Tuhan yang telah memilih ke-12 rasulnya dengan hati yang teguh dan keyakinan yang kuat setelah dia berkomunikasi dengan Bapanya atau setelah dia berbicara dengan Bapanya, dan alhasil ke-12 rasul itu pun terpilih dan menjadi orang-orang hebat, menjadi orang-orang pewaris iman akan Kristus atau pewaris iman, pengakuan akan eksistensi Yesus sebagai Allah Putra yang menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Kiranya bacaan Injil hari ini mengajak kita atau meneguhkan kita untuk senantiasa mengambil keputusan selalu dalam doa atau mengambil keputusan melibatkan Allah. Biarkanlah Allah yang berbicara dan membantu kita membuka mata hati kita untuk memilih yang terbaik. Yakin dan percaya bahwa keputusan yang didasarkan pada doa akan menghasilkan sesuatu yang baik untuk hidup kita. Semoga kita tetap berpegang teguh pada iman kita dan tetap berharap kepada Allah di dalam doa, agar setiap keputusan yang kita ambil dapat atau menjadi sebuah keputusan yang sesuai dengan kehendak Allah sendiri dan menggembirakan kita. Amin.